Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan tetap semangat. Baik, hari ini kita kembali akan mempelajari hubungan satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah jarak. Nah, masih ingat kan segitiga Jokowi? Jarak, kecepatan, dan waktu. Rumus kecepatan, jarak dibagi waktu, rumus waktu, jarak dibagi kecepatan, dan rumus jarak, kecepatan dikali waktu. Nah, harus kita ingat terlebih dahulu satuan kecepatan, jarak per waktu bisa kilometer per jam, meter per menit, kilometer per detik, dan lain-lain. Nah, lalu satuan waktu ada jam, menit, dan detik. Nah, sekarang lebih diingat lagi, satuan jarak bisa kilometer, umumnya yang kita gunakan meter, dan sentimeter, juga lain sebagainya. Ini satuan yang umum dipergunakan. Baik, bagaimana cara mencari jarak? Ingat ya, pada segitiganya kita tutup. Nah, jarak itu kecepatan atau KW atau KW, kecepatan dikali waktu. Jika berhadapan atau jika sejajar, ini kecepatan dikali waktu. Sebaliknya, jika mencari kecepatan, kita tutup kecepatannya atas dengan bawah, yang atas dibagi yang bawah. Jika mencari waktu, atas dengan bawah yang ada, berarti jarak dibagi kecepatan. Ingat kembali, mencari jarak adalah kecepatan dikali waktu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B selama 3 jam dengan kecepatan 60 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Seperti biasa, biasakanlah menggunakan diketahui. Ya, ketahui dulu. Apa yang diketahui? Yaitu ada 3 jam. Itu sama halnya dengan satuan waktu. Berarti kita tulis di sini W atau boleh waktu. Sama dengan 3 jam. Lalu dengan kecepatan, sudah jelas kecepatan atau kita tulis singkatnya K sama dengan 60 km per jam. Yang ditanya di sini adalah jarak. Nah, berapakah jaraknya? Jarak yang ditempuh mobil tersebut. Mari kita masukkan rumusnya. Jarak sama dengan, kembali, jarak adalah kecepatan atau ditutup di sini kecepatan dikali waktu. K dikali W sama dengan di sini. Kecepatannya jangan terbalik ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam dikali waktunya 3 jam. Sama dengan, nah, ini kan 60 dikali 3 sama dengan 180. Apa satuannya? Ingat, satuan jarak itu bisa kilometer, meter, sentimeter. Yang ada di sini satuan jaraknya adalah kilometer karena ini habis. Nah, waktu dengan waktu. Satuannya adalah kilometer. Jangan lupa. Jadi jarak yang ditempuh adalah 180 km. Soal berikutnya. Panto mengendarai mobil dari kota P menuju kota Q dengan kecepatan 70 km per jam. Jika waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Q adalah 2,5 jam, hitunglah jarak kota P ke kota Q. Biasakan ditanya atau diketahui dulu ya, yang kita ketahui kecepatan. K sama dengan 70 km
per jam. Lalu 2,5 jam adalah satuan waktu, sama dengan 2,5 jam. Ditanya, hitunglah jarak. Berarti jarak. Jawab. Jarak, dibiasakan rumusnya ditulis sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan kecepatannya. 70 dikali 2,5. Nah, sama dengan, bagaimana mencari 70 dikali 2,5? Seperti biasa, 2. Nah, 70, komanya hilangkan dulu, dikali 2, 5. 35, 14. 0, 5, 7, 1. Harusnya kan 1750. Karena dikalikan dengan angka berkoma, hitung ada berapa angka berkomanya? Di sini tidak ada, di sini ada 1 di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Nah, di sini pun hitung 1 koma. Jadi 175,0. Karena di sini hanya 0 komanya di belakangnya, kita bisa hilangkan sama dengan 175 satuannya. Nah, kilometer. Jangan lupa. Jadi, jarak kota P ke Q adalah 175 kilometer. Soal berikutnya. Kecepatan sebuah mobil 60 km dengan waktu 1 jam 25 menit. Berapa kilometer jarak yang ditempuh? Nah, ini waktunya yang masih mungkin nanti ada kebingungan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita mulai dengan diketahui. Apa yang diketahui yang pertama? Ya, 60 km adalah, di sini ya, 60 km per jam. Kecepatan sebuah mobilnya 60 km per jam. Dengan waktu, kita tulis di sini, sini aja. W sama dengan 1 jam 25 menit. Nah, di sini masih membingungkan, kita ubah terlebih dahulu ke pecahan. 1 jam 25 menit ini 1 jam lebih 25 menit. Untuk mengubah ke jam, ke jam kita ubah per 60 sama dengan 1 jam 25 per 60 kita sederhanakan, yaitu keduanya bisa dibagi 5. 25 dibagi 5, 60 dibagi 5, 12. Sudah tidak bisa lagi kan disederhanakan. Jadikan pecahan biasa. 1 dikali 12, 12 ditambah 5, 17 per 12 jam. Nah, satuannya kan sudah sama, jam. Setelah itu baru kita kerjakan. Ditanya jarak. Jawab. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Masukkan kecepatannya, 60 km per jam dikali 17 per 12. Nah, mengalihkan pecahan, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau ini bisa kita jadikan per 1. Nah, boleh kita sederhanakan di sini. Silang ya. Nah, 60 per 1 dikali 17 per 12. Boleh di sini 60 dengan 12. Kita bagi keduanya. Bisa kan? Dengan 12. 60 dibagi 12 hasilnya 5. Nah, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Lalu ini dengan 17 dengan 1 ya, tetap ya. 17 di sini 1. 5 kali 17 berapa hasilnya? Ayo dihitung, 50 ditambah 35, 85 per 1 sama dengan 85. Nah, di sini aja ya. Jadi 85 apa? Kilometer. Jadi
jarak mobil jarak yang ditempuh adalah 85 km. Soal berikutnya. Teddy mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Teddy berangkat dari pukul 8 pagi dan tiba di tempat tujuan pukul 10. Berapakah jarak yang ditempuh Teddy? Ya, kita ketahui dulu. Diketahui kecepatan 50 km per jam. Waktunya sama dengan, di sini tidak jelas waktunya, tapi yang jelas berangkat dari pukul 8 dan sampai pukul 10. Jadi, kalau mencari waktu, jika diketahui keberangkatan dan tiba, kita kurangi saja. Tiba dikurangi berangkat. Nah, sama dengan tibanya berapa? Ya, 10.00 dikurangi berangkatnya 08.00. Ya, jadi diketahui berapa waktunya? 2 jam. Baru deh ditanyakan jarak. Tanda tanya, jawab. Mencari jarak? C sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan kecepatannya 50 km per jam. Kali waktu sudah kita ketahui 2 jam. Jadi 50 kali 2, 100 km. Jadi jarak yang ditempuh Teddy adalah 100 kilometer. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.